Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagiakah di hari ini? Ataukah ada yang tidak bahagia? Soalnya tadi yang jawab bahagia kayaknya cuma sedikit. Berarti yang lain tidak bahagia kah? Ataukah bahagia? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada orang-orang yang datang tapi juga ada yang pergi. Ada yang datang untuk sementara tetapi ada juga yang pergi untuk selamanya. Dan ketika orang-orang yang selama ini hidup bersama dengan kita, dekat sekali dengan kita, menjalani suka dan duka dengan kita, dia selalu ada di saat kita butuh dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita memerlukan sesuatu tanpa bilang, tapi dia tahu dan merasakannya. Terus tiba-tiba orang itu harus pergi meninggalkan kita. Dalam hal ini pergi untuk selamanya. Pasti yang kita rasakan adalah kecewa, sedih. Kita merasa begitu kehilangan, merasa begitu terluka karena psikis kita mengalami guncangan. Bahkan kalau pakai persentase 99% kita ketika mengalami kedukaan bukan hanya guncangan psikis atau mental, tetapi iman kita pun mengalami pengikisan. Kenapa? Karena kita akan mempersalahkan Tuhan. Kita akan mempertanyakan Tuhan. Kita akan bilang Tuhan tidak adil. Tuhan tidak sayang dengan saya. Apalagi ketika orang yang kita kasihi itu mereka dalam kondisi sakit dan kita sangat ingin berharap mereka sembuh lalu kembali beraktivitas dengan kita. Tapi pada kenyataannya kesembuhan yang dia alami adalah kematian. Apalagi kalau tidak sakit, lagi baik-baik saja, tiba-tiba meninggal. Itu pasti kekecewaan yang luar biasa, sakit hati yang luar biasa, dan kita akan mempersalahkan Tuhan juga. Itu luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sama itu juga yang dirasakan oleh para murid Yesus ketika Yesus harus diadili, disiksa sampai harus dieksekusi mati, disalib. Mereka merasa sedih, mereka merasa putus asa karena mereka begitu menaruh harapan untuk Yesus. Dalam pandangan para murid, bahkan para pengikutnya, Yesus adalah Mesias, dan pandangan mereka Mesias itu dia tidak akan mengalami proses hukuman mati atau disalibkan. Karena itu hanya berlaku bagi para penjahat. Dan bagi mereka Yesus bukan penjahat. Proses pembebasan yang menurut mereka bukanlah melalui penyaliban itu. Bagi mereka Yesus akan menggulingkan pemerintahan Romawi yang selama ini menjajah hidup mereka, sehingga mereka terbebas.
Tetapi pada kenyataannya Yesus harus melalui jalan salib yang pada akhirnya dia mati. Dan dalam kondisi itu para murid mengalami goncangan mental yang luar biasa, tetapi juga pengikisan iman. Sehingga mereka mengurung diri. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka mengurung diri selain karena mereka merasa sedih. Mereka berkabung karena kehilangan seseorang yang sudah begitu dekat dengan mereka, hidup bersama dengan mereka selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian mereka mengurung diri juga sebagai bentuk refleksi mereka. Mereka merenung. Mereka merasa bersalah. Karena ketika Yesus mengalami penyiksaan bahkan sampai kematian, mereka melarikan diri. Mereka tidak mendampingi dia. Bahkan ada di antara mereka yang harus menjualnya dan menyangkal dia. Penyesalan itu timbul dalam benak setiap para murid. Tetapi selain itu mereka mengurung diri karena mereka merasa takut. Karena tekanan sosial dan politik pada saat itu. Bagi orang-orang, Yesus dihukum mati karena dianggap dan dituduh sebagai penista agama, bahkan penjahat. Dan para murid takut, merasa ketakutan. Setelah itu, pasti mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti guru mereka, Yesus. Oleh sebab itu mereka mengurung diri. Namun dalam kesedihan, ketakutan, kecemasan itu, Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka. Yesus menunjukkan bahwa saya tidak mati untuk selamanya, tapi saya bangkit. Dengan Ia memperlihatkan bekas-bekas lukanya, sehingga mereka percaya. Para murid percaya dengan begitu bahagianya. Sosok yang mereka pikir sudah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya, ternyata tidak. Dia bangkit, dia hadir, dan memberikan damai sejahtera. Salam damai sejahtera untuk mereka. Damai sejahtera itu adalah ketenangan, kenyamanan, keamanan, pengharapan bagi para murid. Dan kehadiran Yesus itu membuat para murid semangat dan menggerakkan hati mereka. Hati mereka tergerak untuk menyampaikan berita baik itu, kabar baik itu kepada rekan mereka, yakni Thomas yang pada saat itu tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas memilih menyendiri di tempat lain, tidak bersama-sama dengan para murid. Itu menunjukkan goncangan mental dan iman yang luar biasa yang dialami oleh Thomas. Oleh sebab itu ketika para murid menyampaikan berita baik tentang kebangkitan Yesus kepada Thomas, dia tidak serta-merta percaya begitu saja. Karena tadi dia berharap penuh pada Yesus. Yesus akan membebaskan mereka dari ketidakadilan dan memberikan kedamaian itu. Namun pada akhirnya dia harus melihat Yesus disiksa bahkan sampai mati. Dia melihat itu secara langsung dan itu menggoncangkan mentalnya dan imannya.
Untuk itu dia tidak mau percaya begitu saja dengan hanya mendengar cerita. Dia mau melihat bukti yang konkret. Dia mau melihat Yesus itu secara langsung. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yesus tidak mau membiarkan Thomas menjalani hidupnya dengan ketidakpercayaan. Oleh sebab itu dia menampakkan diri juga kepada Thomas, dengan mempersilakan Thomas untuk meraba bekas lukanya, supaya benar-benar dia percaya. Dan ketika Yesus menampakkan diri dan menyuruh Thomas untuk meraba bekas lukanya itu, tanpa berpikir panjang, Thomas langsung bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu sebagai bukti bahwa benar-benar dia sudah meyakini dan mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, selain menampakkan diri dan memberikan salam, Yesus pun menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Menghembuskan Roh Kudus ini artinya Yesus memberikan kekuatan, semangat, keberanian bagi para murid untuk menyampaikan berita baik ini kepada orang-orang di luar sana yang belum mempercayai bahwa Yesus itu bangkit. Keberanian itu juga Yesus berikan supaya mereka berani menyampaikan kabar itu di tengah situasi dan kondisi yang pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Karena sejak Yesus diadili sampai kematian Yesus, kondisi politik dan sosial pada saat itu sama sekali tidak stabil. Pasti ketika para murid menyampaikan berita baik itu akan ada banyak tekanan dan perlawanan yang mereka hadapi. Tapi dengan kekuatan semangat yang Yesus berikan bagi mereka, mereka tidak akan menyerah dan mereka tetap untuk memberitakan kabar baik itu. Jemaat kekasih Kristus, kita pun di saat ini, kita bahkan ada yang seperti Thomas. Bahkan mungkin tingkat ketidakpercayaan kita lebih besar daripada Thomas. Memang kita yang hidup saat ini tidak menjadi saksi sejarah yang melihat secara langsung kebangkitan Yesus itu. Tetapi bukti kebangkitan Yesus sudah terlalu banyak kita terima dan kita rasakan. Buktinya apa? Kekristenan sampai saat ini masih tetap ada dan penginjilan itu masih tetap berlangsung. Itu bukti kebangkitan Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari masih ada sampai saat ini. Itu karena bukti kebangkitan Kristus. Kasihnya yang sungguh luar biasa untuk kita. Namun masih banyak dari kita yang belum mempercayai itu. Dengan demikian, banyak di antara kita yang berkata bahwa saya belum merasakan damai sejahtera. Saya tidak memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu kita terima dan kita dapatkan ketika kita memberi ruang dalam hati dan akal kita untuk Yesus hadir. Walaupun dalam begitu banyak permasalahan yang kita alami. Tapi ketika kita selalu membuka ruang dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus sudah mati dan bangkit memberikan kemenangan, pembebasan, maka keyakinan itu akan timbul. Semangat itu akan timbul bahwa
saya pun akan mampu melewati proses ini. Dan saya pun akan bangkit dari keterpurukan ini. Masalah-masalah saya akan selesai. Tapi ketika kita menutup ruang itu, tidak memberi ruang, dan kita memblok pikiran kita untuk tidak mempercayai hal itu, maka tidak akan pernah ada damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika hati kita terasa kosong, ketika diri kita merasa seperti tidak ada damai sejahtera, maka jalinlah relasi yang baik dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dalam mendengarkan firman. Dan itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Itu semua karena kita mau dengan sungguh. Kita mau Yesus hadir selalu dalam hidup kita untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, rasa aman, kebahagiaan itu. Dan ketika kita sudah lakukan itu, akan ada sesuatu yang kita rasakan dan tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata sebagus apapun itu. Itu adalah damai sejahtera yang merupakan bukti kehadiran Yesus. Kemudian Bapak Ibu, kehadiran Yesus yang memberikan damai sejahtera itu bukan hanya sekedar kita rasakan, tetapi juga itu akan nampak dalam sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita. Yang penuh kasih pastinya. Tetapi banyak orang Kristen zaman sekarang dan mungkin kita yang hadir pada saat ini masih menyimpan itu sendiri. Kita mau senang-senang sendiri, kita mau bahagia-bahagia sendiri, kita mau bebas-bebas sendiri. Bahkan dengan cara mengorbankan orang lain, menyakiti orang lain. Itu bukan yang disebut damai sejahtera, Bapak Ibu. Itu bukan wujud dari kebangkitan dan kehadiran Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan di saat ini memberi teguran keras untuk kita, sekaligus mengajak kita bahwa sebagai para murid Kristus di zaman sekarang yang hidup di zaman modern ini, mari kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Komunikasi selalu kita jalankan dengan Tuhan, supaya damai sejahtera dan Roh Kudus itu selalu ada di dalam hidup kita. Dan itu bukan hanya kita rasakan, tetapi itu nampak dalam sikap hidup kita, tutur kata kita, tindakan kita. Di mana kita hadir sebagai pendamai bukan penghancur. Di mana kita menjadikan lawan sebagai kawan, bukan menjadikan kawan sebagai lawan. Di mana kita berdiri di belakang untuk menopang, bukan menghasut. Di mana kita berjalan di samping untuk merangkul, bukan menyikut. Di mana kita berjalan di depan sebagai pengarah, bukan penghambat. Amin.